Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika wa rasulika nabil ummiyi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumat zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian kasihi, dan orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu, semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, taufik, dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sesuai yang dikehendakinya. Dan semoga kita bisa merespon seluruh ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita dengan tepat. Karena para santri, wali santri dan keluarga bahagia, Allah tidak akan memberikan karunia yang besar, termasuk surga, sebelum mengetahui dengan pasti bagaimana respon kita terhadap ujian-ujian yang diberikannya. Ujian-ujian yang dialami oleh umat-umat terdahulu, seperti baksa, ujian yang ringan, doro, ujian yang lebih berat, ada jenis ujian zulzilu yang bisa mengguncangkan jiwa, mengguncangkan pikiran dan hati kita. Umat-umat terdahulu mendapatkan ujian yang demikian dahsyat, dan mereka berhasil menjawabnya dengan jawaban yang luar biasa. Oleh karena itu, para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kita belajar Asmaul Husna sekali dalam satu minggu. Harapan kita selalu dan mengenal Allah, agar ketika ujian datang, ketika persoalan menimpa kita, maka yang pertama harus muncul di dalam sanubari kita adalah bahwa ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja akan sudah meringankan. Banyak orang yang panik terhadap ujiannya. Banyak orang yang bingung terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Karena pertama, dia kehilangan pengenalan terhadap Allah, dia kehilangan kesadaran bahwa ujian itu datang dari Allah
Dan ujian itu dimaksudkan oleh Allah sebagai cara bagi Allah untuk menilai kita, satu cara untuk mempromosikan kita. Kalau itu kita sadari, maka sudah menjadi separuh jawaban. Yang kedua, kita akan merespon ujian-ujian itu sesuai dengan kunci-kunci jawaban yang Allah berikan. Sehingga nilainya pasti benar, karena jawabannya kita tidak mereka-reka atau sekadar berdasarkan kecerdasan kita. Misalnya kalau ujian itu adalah kegembiraan yang sesuai dengan hati kita, maka responnya adalah syukur. Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita dan menimbulkan kegelisahan, maka jawabannya adalah sabar. Kalau ditunjukkan kepada kita tentang gemerlapnya kehidupan, semangat hedonisme yang merajalela, maka jawabannya adalah zahid. Kalau masalah rezeki, hari ini rezeki finansial banyak, besok sedikit, kemudian sedikit lagi, maka jawabannya adalah qanaah misalnya. Nah, beberapa jawaban yang tadi saya sampaikan adalah kunci-kunci jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dipraktekkan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terbukti berhasil, dan juga diteladani oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, juga orang-orang yang terdahulu, orang-orang ulama salafus salih yang terbukti beliau berhasil. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, hari ini kita belajar salah satu asma Allah, yaitu Al-Bari, yang artinya yang mengadakan. Di dalam Al-Quran tertulis Bismillahirrahmanirrahim, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Bari terambil dari kata al-bar'u yang artinya memisahkan sesuatu dari sesuatu. Kalau Anda sembuh dari penyakit, dibahasakan barokta minal marad, artinya penyakit dipisahkan dari Anda. Dan al-bari'u yang mencipta berbeda dengan yang kita cipta, dengan proses yang tidak sama dengan proses yang kita lakukan, dengan rahasia dan hikmah
yang tidak mungkin ada di dalam ciptaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepada kamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, Ibnu Katsir berkata, Al-Khaliqu adalah menentukan, sedangkan Al-Bari'u melaksanakan dan mewujudkan apa yang ditentukan dan ditetapkan. Banyak orang bisa merencanakan, tapi tidak selalu bisa mewujudkan dan melaksanakan. Tapi Allah kapanpun menghendaki sesuatu terwujud dengan jadilah, maka menjadi seperti Dia inginkan dengan sifat dan bentuk yang Dia kehendaki. Sementara Al-Ghazali menjelaskan, Al-Khaliqu menciptakan sesuatu dengan ukuran yang ditetapkan, sedangkan Al-Bari'u mewujudkan ada tiada menjadi ada tanpa ukuran. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kita dianjurkan untuk berakhlak seperti akhlaknya Allah, tentu sebatas kemampuan kemanusiaan kita. Maka ketika kita ingin meneladaninya, yang pertama membaca Al-Bari'u dengan pemahaman, penuh penghayatan, serta istiqomah, maka Allah akan membebaskan dari berbagai bentuk kezaliman dan menghindari bermacam kesulitan lahir maupun batin. Yang kedua, menyadari seluruh ciptaan sekecil apapun adalah tanda-tanda kekuasaannya, tersimpan di dalam pesan dan tersimpan di dalamnya pesan dan hikmah yang harus kita pelajari dan kita hayati. Ada satu peristiwa, Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam melihat ulat merah. Kemudian tergurat di dalam hatinya dan muncul di dalam lisannya sebuah pertanyaan. Untuk apa Allah membuat makhluk yang begitu sederhana, ulat merah? Kemudian ulat merah itu ditakdirkan oleh Allah bisa berbicara. Nabi Daud yang saya hormati, saya adalah makhluk Allah yang kalau siang saya diilhami oleh Allah
untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan kalau malam hari saya diilhami oleh Allah untuk banyak membaca salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spontan Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam menangis dan bertaubat. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kita setiap hari banyak menemukan makhluk Allah dalam jumlah yang ribuan, dalam bentuk yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Bagaimana sikap kita ketika melihat mereka? Mereka bertasbih, segala makhluk yang ada di bumi dan di langit bertasbih sebenarnya kepada Allah. Hanya kita tidak pernah mengerti tasbih mereka. Kalau kita mengerti, kita juga belum tentu menambah iman kita. Bisa sebaliknya, kita takut begitu melihat seluruh binatang itu bertasbih. Ada cerita seorang kawan, seorang pengasuh pesantren, kecuali pengasuh pesantren juga hafid. Untuk membahagiakan anaknya, ia berjalan di persawahan bersama dengan anaknya. Anaknya bergembira melihat macam-macam tanaman yang hijau, pohon-pohon yang segar, binatang yang bernyanyi di kiri dan kanan jalan karena sudah waktu sore. Katak berbunyi, belalang berbunyi, angin berhembus, pokoknya lama-lama bunyi katak itu dan bunyi belalang lama-lama didengar tidak seperti biasanya, didengar menjadi tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dia malah takut dan lari. Ini sebuah contoh bagaimana kalau seorang itu dibuka mata hatinya oleh Allah, tidak selalu kemudian menimbulkan ketenangan, sebaliknya malah menimbulkan ketakutan. Oleh karena itu kita beruntung tidak mendengar tasbih mereka, tapi kita bisa membaca di dalam Al-Quran, informasi di dalam Al-Quran bahwa seluruh penduduk langit dan bumi sebenarnya bertasbih. Kalau kita tidak bisa bertasbih, lebih baik tidak bisa bertakbir, tidak bisa bersyukur, tidak bisa membesarkan Allah, kita rasanya malu terhadap segala makhluk yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kita harus kreatif, memanfaatkan segala ciptaan untuk sesuatu yang berguna untuk kehidupan. Ini zamannya zaman kreatif. Pinter itu penting, tapi kreatif jauh lebih penting. Dan yang keempat, kita harus bisa menyelamatkan diri, al-bari'u, dari pengaruh buruk lingkungan. Sebaliknya kita harus mampu mempengaruhi lingkungan kita dan melakukan perubahan agar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian vlog Asmaul Husna kita hari ini, semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.